Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mentoring dominasi YouTube. Baru jumpa lagi bersama saya Erdi Al-Qudsi. Di video kali ini saya akan membahas modul ketiga, yaitu 5 tahap riset kata kunci agar produk kita mudah dicari. Nah, apa saja sih tahapannya untuk melakukan riset kata kunci? Simak video selengkapnya. Oke, sebelum saya menjelaskan 5 tahap riset kata kunci, saya akan menjelaskan dulu alur kata kunci yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama, kita akan menggunakan kata kunci dari kata kunci dasar atau disebut dengan keyword saja. Kemudian short keyword, ya, kata kunci pendek, artinya atau kata kunci secara umum. Kemudian long keyword, kata kunci panjang atau kata kunci yang spesifik, ya. Kemudian long tail keyword, kata kunci yang sangat panjang gitu atau kata kunci sangat spesifik. Kita akan melakukan proses riset mulai dari kata kunci dasar sampai ke kata kunci yang sangat spesifik. Kemudian cara penggunaannya, untuk penggunaannya di mentoring dominasi YouTube ini, kita akan gunakan kata kunci yang terbalik, ya. Mulai dari long tail keyword atau kata kunci sangat spesifik ke long keyword, kata kunci spesifik, kemudian ke short keyword, kata kunci umum, ya, dan ke keyword atau kata kunci dasar. Nah, supaya lebih paham akan saya berikan contoh seperti ini, ya. Contoh kata kunci dasarnya adalah kain tenun, kemudian kata kunci umumnya kain tenun troso, kata kunci spesifiknya harga kain tenun troso, dan kata kunci yang sangat spesifiknya adalah harga kain tenun troso per meter gitu, ya. Jadi nanti kita penggunaan untuk judul, deskripsi, dan tag di video YouTube kita menggunakan mulai dari kata kunci yang sangat spesifik. Mulai dari kata kunci harga kain tenun troso per meter, harga kain tenun troso, dan kain tenun. Seperti itu, ya. Kenapa kita menggunakan kata kunci dari yang sangat spesifik? Yang pertama, persaingan di Google atau di YouTube biasanya rendah, ya. Jadi kita bisa lebih cepat masuk ke halaman satu Google dan halaman satu YouTube. Kemudian dengan kata kunci yang sangat spesifik, saya indikasikan ketika orang mengetikkan itu atau orang mencari dengan kata kunci spesifik, dia jelas orangnya yang sangat butuh, ya. Orangnya butuh gitu loh. Misalkan seperti ini, harga kain tenun troso per meter. Berarti dia mencari harga kain tenun troso per meter. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah dia yang mau kulakan lagi gitu, ya. Tapi kalau orang mengetikkan hanya dengan kain tenun troso, mungkin dia nyari referensi kain tenun troso itu apa. Atau orang ngetik hanya dengan kain tenun, oh mungkin dia hanya mencari jenis-jenis kain tenun itu apa aja. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita mulai dari kata kunci yang sangat spesifik ke kata kunci spesifik, kemudian ke kata kunci umum, dan ke kata kunci dasar. Nah, seperti itu pembukaan di riset kata kunci modul ketiga ini. Baik, kemudian yang akan kita bahas nanti di 5 tahap riset kata kunci itu, yang pertama adalah riset kata kunci dasar. Jadi kata kunci dasarnya kita tentukan dulu kira-kira apa aja kata kunci dasarnya, kemudian nanti kita lanjut di tahap kedua di riset kata kunci di Google Trend. Tahap kedua ini adalah setelah kita menemukan kata kunci dasar di riset tahap pertama, kita akan mencari tahu kata kunci dasar mana yang paling tinggi, yang paling banyak dicari oleh customer yang di Google dan di YouTube gitu, ya. Jadi kita cari tahu dulu ranking kata kunci yang paling tinggi dari kata kunci dasar, yaitu dengan riset di Google Trend ini. Kemudian yang riset kata kunci tahap ketiga adalah riset di searchgoogle.co.id. Nah, di Google Search ini kita mulai mencari kata kunci spesifik, ya. Dari kata kunci dasar, kemudian kita mencari kata kunci umumnya dan kata kunci spesifik. Selain di search Google, kita juga bisa mencari kata kunci dengan riset di search YouTube itu sendiri. Kemudian di tahap keempat, kita melakukan riset kata kunci dengan bantuan tools, yaitu keywordtool.io. Yang pertama, kenapa menggunakan tool keyword ini?
Ini untuk mendapatkan referensi kata kunci lainnya yang lebih banyak lagi gitu ya. Kita tinggal masukin kata kunci dasarnya, nanti kata kunci umum spesifiknya akan muncul dengan sendirinya. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan riset kata kunci di tahap keempat ini dengan bantuan tools Abersages. Abersages ini akan memunculkan kata kunci mana, kemudian traffic kunjungan per bulannya berapa dan persaingannya seperti apa. Jadi kita akan menggunakan kata kunci ini lebih spesifik lagi gitu ya. Kita sampai tahu data pencarian per bulannya berapa, kemudian persaingan, tingkat persaingan kata kunci tersebut seperti apa. Kemudian di tahap kelima kita akan melakukan riset dengan menggunakan formula rumus dominasi YouTube yang saya buat di Excel ya, Microsoft Excel. Nanti akan saya bagikan di tahap kelima ini, saya akan bagikan worksheet dominasi YouTube atau rumus dominasi YouTube yang sudah saya buat di Excel. Nanti Anda tinggal masukin kata kunci, kemudian untuk judul, deskripsi, dan tag video YouTube-nya sudah siap, tinggal di copy paste saja. Nah, itulah 5 tahapan riset kata kunci dominasi YouTube agar produk Anda mudah dicari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya RD Al-Qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.